suffer goals, and then everything is so much harder to do. But if you look at the Sebagaimana yang diketahui, ASEAN All-Stars dijadwalkan menghadapi klub Liga Inggris, Manchester United pada laga persahabatan yang akan digelar di Stadion Bukit Jalil Malaysia, pada 28 Mei 2025 mendatang. Namun anehnya, beberapa negara kuat di Asia Tenggara dikabarkan enggan mengirimkan para pemainnya. Tim ASEAN All-Stars sebenarnya dibentuk oleh HFC dan AFF dengan tujuan menampilkan kekuatan sepak bola di kawasan Asia Tenggara, kepada klub raksasa asal Inggris tersebut. Namun nyatanya, sejumlah pemain bintang dari Thailand, Indonesia, dan Malaysia, satu persatu menarik mundur komitmennya untuk memperkuat ASEAN All-Stars. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, yang ditunjuk sebagai juru taktik tim ASEAN All-Stars, dengan harapan mampu menyatukan kekuatan para pemain dari berbagai negara. Sayangnya, banyak pihak menganggap bahwa karisma Kim Sang-sik kurang mampu menarik minat para pemain top untuk bertahan di skuad. Sejauh ini, hanya ada 14 pemain yang dipastikan akan memperkuat ASEAN All-Stars. Jumlah tersebut jauh dari target awal yang diharapkan bisa membentuk tim kuat dan kompetitif melawan Manchester United. Awalnya, Federasi Sepak Bola Malaysia, PSSI dari Indonesia, dan FAD dari Thailand telah mengirimkan masing-masing 2 pemain untuk bergabung. Dalam perkembangan terbaru, negara-negara tersebut banyak menarik kembali para pemain yang awalnya diutus untuk bergabung dengan ASEAN All-Stars. Seperti Malaysia, yang menarik Sergio Aguero dan Dominic Tan. FAM yang awalnya sangat bahagia dengan kedatangan Manchester United malah harus menanggung malu karena harus menarik 2 pemain tersebut untuk kebutuhan timnasnya. Kondisi serupa terjadi pada Indonesia. Timnas Indonesia saat ini tengah dilanda krisis cedera, sehingga pemain seperti Asnawi Mangkualam kemungkinan besar akan dipanggil kembali ke tim nasional. Di sisi lain, Persija Jakarta secara tegas menyatakan tidak akan melepas Muhammad Ferrari, karena berbenturan dengan jadwal penting timnas Indonesia, yang sedang mempersiapkan diri menghadapi Cina dan Jepang. PSSI, selaku induk sepak bola Indonesia menitik beratkan masalah ini terhadap kebutuhan tim nasional, dan menegaskan, tidak ikut campur masalah pemanggilan pemain Indonesia ke ASEAN All-Stars yang akan menghadapi Manchester United nanti. Jelas saja, situasi ini membuat persiapan ASEAN All-Stars menjadi kacau dan jauh dari ekspektasi awal. Pertandingan melawan Manchester United, yang semula diharapkan menjadi ajang unjuk gigi sepak bola Asia Tenggara, justru terancam kehilangan daya saing karena minimnya kekuatan bintang yang tersedia. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Malaysia sebagai penyelenggara masih berusaha mencari solusi, termasuk kemungkinan memanggil pemain pengganti dari negara-negara ASEAN lainnya. Namun tetap saja, banyak negara dari ASEAN ogah ikut campur dengan laga tersebut. Bahkan pihak AFF sendiri dikabarkan turun tangan untuk mencari pemain yang bisa memperkuat ASEAN All-Stars. Dilansir dari Soha, AFF kini sedang mengirimkan surat kepada Federasi Sepak Bola Thailand agar mengirimkan 1 pemainnya. Namun sayangnya, Madam Pang selaku Federasi Sepak Bola Thailand sama sekali belum meresponnya. Tentu, jika masalah ini belum bisa diselesaikan dalam waktu dekat, maka pihak Manchester United sendiri kemungkinan akan membatalkan keberangkatannya ke Malaysia. Melihat citra besar yang dimiliki Manchester United yang sendari dulu dilebeli sebagai salah satu klub besar di dunia, tentunya tak ingin dipermainkan seperti ini. Tentu, jika pihak Manchester United batal datang ke Malaysia, maka pihak Federasi Sepak Bola Malaysia lah yang akan menanggung rasa malunya. Sebab, mereka awalnya sangat menggembar-gemborkan laga ini yang disebut akan berlangsung sangat fantastis. Namun kenyataannya berkata lain, hal ini lantaran, laga tersebut kurang mendapatkan atensi dari publik dan terancam dibatalkan. PSSI terus memburu pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun tidak semua bisa lolos proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan syarat ketat bagi para pemain keturunan yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Pada beberapa tahun terakhir, skuad Garuda memang gencar mendatangkan pemain keturunan untuk meningkatkan kualitas tim. Buktinya, jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mendapat tambahan 4 pemain keturunan. Mereka adalah Ole Romeni, Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero. 3 nama pertama sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia pada bulan lalu. Meski begitu,
Erick menegaskan bahwa PSSI tidak akan sembarangan dalam melakukan proses naturalisasi. Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya, ungkap Erick Thohir. Ia menambahkan bahwa banyak pemain naturalisasi di masa lalu yang prosesnya tidak dilanjutkan. Prinsip utama PSSI adalah membangun tim secara transparan tanpa ada pemain titipan. Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah batalnya naturalisasi Jenna De Jong. Pemain yang digadang-gadang akan memperkuat timnas putri ini tidak jadi dinaturalisasi karena tidak masuk dalam skema pelatih Satoru Mochizuki. Kekecewaan Jenna terungkap melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia mengaku diperlakukan sangat tidak profesional oleh PSSI selama proses naturalisasi. Padahal menurut aturan FIFA, Jenna De Jong sudah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi karena memiliki garis keturunan Indonesia langsung dari ibunya yang berasal dari Jakarta. Sebagaimana yang diketahui, Elkan Bagot merupakan sosok yang didambakan kembali ke timnas Indonesia. Perannya cukup krusial dan sempat jadi andalan di era Shin Tae-yong untuk mengisi sektor bek tengah. Namun, beberapa pemanggilan terakhir namanya tidak masuk dalam daftar pemusatan latihan timnas. Selain itu, ada rumor bahwa hubungannya sempat memanas dengan Shin yang membuatnya tidak dipanggil. Elkan Bagot menjelaskan, dia sebenarnya sering bermain Twitter, terutama saat sebelum pertandingan dan melihat komentar netizen. Namun, kebiasaan ini sempat ditinggalkan karena saat itu media sosial sempat memanas. Mereka mulai menyerangnya dan dianggap melakukan kesalahan besar. Pemain berusia 22 tahun ini kemudian menyadari bahwa media sosial saat itu sudah tidak sehat. Dia kemudian memilih pergi dan istirahat untuk menenangkan pikiran. Pemain sepak bola sendiri memiliki resiko terutama saat mereka bermain di luar harapan. Saat mereka bermain buruk maka hujatan akan datang dan ini tentu tidak baik bagi mental pemain. Ya, karena saya punya pengalaman dengan Twitter. Jadi beberapa tahun lalu, saat saya bertanding, lalu masuk ke ruang ganti. Hal yang pertama saya lihat adalah Twitter dan melihat bagaimana orang-orang berpikir saya telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Jadi saya menyadarinya dan saya menghapus Twitter. Tapi sangat penting untuk menjauh dari sosial media. Karena Anda tahu itu bukan hanya saya, tetapi 95% pemain sepak bola saya pikir akan melihat penilaian orang terhadap Anda. Saat bermain baik itu bagus, jika tidak, sulit untuk melewatinya, ungkap Elkan Bagot. Elkan sempat menghapus Twitter dan Instagram sebagai upaya untuk menjauh. Selain itu, notifikasi kedua media sosial tersebut dia matikan. Ini sebagai langkah yang cukup tepat daripada melihat bagaimana komentar panas netizen. Dia kemudian mendekatkan waktu dengan keluarga dan memilih fokus dalam karirnya. Jadi cara yang saya lakukan adalah menghapus Twitter dan Instagram. Saya tidak mengaktifkan notifikasi, memilih pergi daripada melihat sesuatu dan bereaksi, jelas Elkan Bagot.